Sementara viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay jam karena kendala proyek. Sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu tidak merespon dan hanya berusaha menenangkan sang mantan gubernur serta penumpang lainnya. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa telepon. ayo dong Pak. Pemirsa, 2 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar hingga meledak. Kuat dugaan ada indikasi bahwa salah satu rumah menimbun BBM bersubsidi. Detik-detik rumah terbakar hingga meledak terjadi di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, terekam kamera warga. Rumah tersebut diketahui menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kebakaran dipicu saat 2 pelaku mengoplos BBM sambil merokok. Percikan api dari rokok menyambar tumpukan drum berisikan BBM. Kebakaran juga menyebabkan 2 rumah warga di sebelahnya ludes terbakar. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 2 jam. Meski terbukti 2 pelaku melakukan tindak pidana, namun hingga kini polisi belum tetapkan tersangka dan lakukan penahanan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pick-up ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dikejar polisi. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas itu membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR pick-up. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke dalam jalan curam di Lembah Sereale, Toraja, Sulawesi Selatan. 6 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Sereale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang.
Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti digunakan bansos untuk judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judi online, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Satu bank ya, harus satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif yang melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.